Apa kabar semuanya? Halo, perkenalkan nama saya Rian Rizwandi. Nomor NPM saya 19.05.1.0012. Kelas Manajemen B. Ya, kali ini saya akan menjelaskan atau sedikit memaparkan materi tentang data dan data statistik. Ya, baik, kita mulai. Data adalah kumpulan data yang berupa angka atau bilangan dan memiliki makna tertentu. Kata data merupakan berbentuk jamak dan kata datum berbentuk tunggal. Jadi data sama dengan datum-datum. Data bukanlah fakta, namun representasi dari suatu fakta. Sederhananya adalah data adalah catatan tentang fakta, atau data merupakan rekaman catatan tentang fakta. Data yang baru dikumpulkan dan belum diolah disebut data mentah, sedangkan data yang sudah diolah disebut informasi. Dan data statistik adalah kumpulan keterangan yang isinya berupa angka dan memiliki makna tertentu serta memiliki standar defisiensi dan varian. Jadi dapat disimpulkan data statistik meliputi data statistik di dalamnya berupa kumpulan keterangan atau angka atau bilangannya dan memiliki makna tertentu dan memiliki varian. Ya, selanjutnya di dalam data ada beberapa macam-macam data. Macam-macam data dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan. Yang pertama, berdasarkan jenis. Berdasarkan jenis ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Di dalam data kuantitatif dibagi dua menjadi data diskrit dan data kontinu. Yang kedua, berdasarkan sumbernya. Ada data primer dan ada data sekunder. Dan ketiga, berdasarkan skalanya. Ada 4 macam. Yang pertama, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang keempat, berdasarkan dimensi waktu. Ada tim series, cross section, dan pooling. Oh ya, pooling, bukan pocong keliling. Iya. Ya, baik. Yang pertama, berdasarkan jenisnya ya. Yang pertama, data kualitatif. Data kualitatif adalah non-angka atau data atau informasi kata atau kalimat verbal, bukan berupa simbol, angka atau bilangan. Yang kedua, data kuantitatif. Data yang di dalamnya terdapat simbol angka dan bilangan. Dan data kuantitatif sudah dikatakan sama saya dibagi dua ya, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah bilangan bulat, tidak berbentuk pecahan, diperoleh berdasarkan perhitungan. Yang kedua, data kontinu. Bilangannya bulat, berbentuk pecahan, dan berdasarkan pengukuran. Yang kedua, dilihat dari berdasarkan sumbernya. Data primer, mencari data atau mencari datanya langsung atau melalui dari proses wawancara.
Yang kedua, data sekunder. Mencari datanya dari lembaga yang sudah mempublikasi data tersebut. Dan selanjutnya yang ketiga, berdasarkan skalanya ya. Yang pertama, nominal. Nominal adalah pengelompokan berdasarkan nama, kualitas, dan tidak bisa dikenakan operasi matematikanya. Yang kedua, ordinal. Data bertingkat yang tidak dapat dikenakan operasi matematikanya. Yang ketiga, interval. Dapat disusun berdasarkan urutan. Peringkat dapat dilakukan operasi matematika untuk menghitung selisih nilai, dan tidak memiliki nol absolut. Yang selanjutnya ada rasio. Disusun berdasarkan urutan. Peringkat dapat dikenakan operasi matematika dan memiliki nol absolut. Nah, yang terakhir, berdasarkan dimensi waktunya. Ada 3 ya. Yang pertama, time series. Data berurutan waktu. Contoh, data sebuah perusahaan mulai dari tahun 2001 sampai 2010. Yang selanjutnya ada cross section. Awas ya, bukan cross zero, itu film. Cross section adalah data perusahaan banyak tetapi hanya dalam satu periode. Misalkan tahun atau periode tahun 2005. Yang terakhir adalah pooling. Data gabungan antara time series dan cross section. Contohnya data banyak perusahaan dalam beberapa periode. Nah, dalam pengumpulan data ada 2 teknik. Yang pertama, sensus. Yang kedua, sampling. Teknik pengumpulan data sensus adalah di mana setiap anggota yang ada dalam populasi dikenai penelitian. Sedangkan sampling, teknik pengumpulan data yang dimana hanya sebagian saja dari populasi yang diteliti atau terjadi proses pengambilan sampel ya, jadi tidak keseluruhan. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya sedang belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.